Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Rina Anugrah selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal Dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Anggita Putri Aulia dengan NIM akhir 208 dari kelas F. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas makalah Kimia Medisinal Dasar saya yang berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Dekongestan Alpha Agonis dengan Reseptor Alpha Adrenergic sebagai target utama. Seperti yang kita tahu, bahwa hidung tersumbat atau kongestin nasal bukan hanya soal tumpukan mukus, melainkan akibat dilatasi pembuluh darah di mukosa hidung yang memicu pembengkakan atau edema. Dari perspektif kimia medisinal, kita membutuhkan agen yang bisa meniru kerja neurotransmitter alami tubuh seperti epinefrin untuk mengecilkan kembali pembuluh darah tersebut. Target utama pengobatan ini adalah reseptor alpha adrenergic yang berada pada otot polos pembuluh darah. Secara molekuler, ketika obat berikatan dengan reseptor ini, terjadi aktivitas protein GECI yang meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Hasil akhirnya adalah kontraksi otot polos atau vasokonstriksi yang membuat jalan napas kembali lapang. Untuk sejarah penemuan dan evolusi, sejarahnya dimulai dari penggunaan tanaman Untuk sejarah penemuan dan evolusi, sejarahnya dimulai dari penggunaan tanaman Ephedra sinica dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, karena efedrin alami memiliki banyak efek samping sistemik, maka para ahli mulai mengembangkan senyawa sintetik. Tonggak sejarahnya dimulai dari penemuan fenilefrin pada tahun 1930-an, sehingga akhirnya ditemukan sehingga hingga lagi. Untuk sejarah penemuan dan evolusi, sejarahnya dimulai dari penggunaan tanaman Ephedra sinica dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, karena efedrin alami memiliki banyak efek samping sistemik, maka para ahli mulai mengembangkan senyawa sintetik. Tonggak sejarahnya dimulai dari penggunaan fenilefrin pada tahun 1930-an, hingga akhirnya ditemukan struktur imidazolin pada tahun 1960-an yang memiliki durasi kerja lebih panjang. Klasifikasi dekongestan alfa agonis dalam kimia medisinal, kita membaginya menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, turunan etilamin seperti fenilefrin dan pseudoephedrin yang biasanya digunakan secara oral. Yang kedua, turunan imidazolin seperti oxymetazoline yang memiliki potensi vasokonstriksi sangat kuat dan durasi hingga 12 jam, sehingga lebih optimal digunakan sebagai semprot hidung topikal. Sekarang kita masuk ke inti kimia medisinal, yaitu SAR atau hubungan struktur aktivitas. Salah satu modifikasi penting adalah pada gugus hidroksil dengan menghilangkan gugus 4OH pada cincin aromatik seperti pada fenilefrin. Obat menjadi lebih tahan terhadap enzim COMT sehingga durasi kerjanya lebih lama dibandingkan adrenalin alami. Selain itu, penambahan gugus tert-butil pada struktur imidazolin meningkatkan afinitas obat pada kantong hidrofobik reseptor. Selain itu, konfigurasi pada karbon juga sangat krusial. Konfigurasi adalah yang paling optimal untuk membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor. Kita juga melihat bahwa semakin kecil substituen pada atom nitrogen, maka selektivitas terhadap reseptor akan semakin kuat. Semua modifikasi ini bertujuan agar obat dapat menduduki situs aktif reseptor secara spesifik dan stabil. Untuk aktivitas farmakologi dan keamanan, meskipun dekongestan sangat efektif, penggunaan dekongestan ini memiliki resiko. Penggunaan topikal lebih dari 3-5 hari bisa memicu rinitis medikamentosa atau kemacetan balik atau rebound karena terjadi desensitisasi reseptor. Secara sistemik, kita juga harus waspada terhadap kenaikan tekanan darah dan interaksi dengan obat penghambat MAO yang bisa memicu krisis hipertensi.
Sebagai kesimpulannya, dekongestan alfa agonis bekerja efektif melalui mekanisme vasokonstriksi via reseptor. Modifikasi struktur kimia dari senyawa awal sangat berhasil dalam meningkatkan stabilitas metabolik dan memperpanjang durasi kerja obat untuk kenyamanan pasien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.